warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 dari kelas 24A1 ingin menjelaskan tentang Project Based Learning mata kuliah Statistik Pasyankes yang diampu oleh Ibu Eni Nur Rahmawati, SKN MKM. PBL kami yaitu Statistik Rawat Inap dengan menggunakan rumus Debkes. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Kristiana dengan NIM akhir 101. Dan Nadia dengan NIM akhir 006. Saya Feraria Rizky Daniadi dengan NIM akhir 013. Saya Bismo Kwaji Pratama dengan NIM akhir 007. Saya Nurul Fuladari dengan NIM akhir 024. Saya Nadia Husni Nuraini dengan NIM akhir 022. Saya Fitzgerald dengan NIM akhir 015. Baik, selanjutnya akan kami mulai video pembelajarannya. We have to take a seat and enjoy watching. Yang pertama, kita akan membahas mengenai statistik rumah sakit. Menurut Sutra tahun 2013, statistik rumah sakit adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dari layanan kesehatan di rumah sakit. Data ini menghasilkan informasi faktual dan pengetahuan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mencakup data harian dari rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Informasi ini penting untuk monitoring perawatan pasien harian, mingguan, bulanan, dan periode lainnya. Yang selanjutnya ada istilah penting dalam statistik rumah sakit. Yang pertama ada sensus, yaitu penghitungan total pasien rawat inap pada waktu tertentu setiap hari. Yang kedua ada SHRI, yaitu jumlah pasien rawat inap saat sensus ditambah pasien masuk dan keluar di antara waktu sensus. Yang ketiga ada discharge, yaitu proses resmi keluarnya pasien termasuk pulang, rujuk, atau meninggal. Yang terakhir ada admission, yaitu proses resmi pasien masuk untuk dirawat, tetapi admisi berulang tetap dicatat. Untuk lama dirawat dan hari perawatan, lama dirawat atau LD total hari pasien dirawat masuk sampai keluar di hari yang sama dihitung 1 hari. Untuk total discharge day, jumlah total LD untuk kelompok pasien yang telah keluar. Untuk hari perawatan, jumlah pasien saat sensus ditambah pasien masuk sampai keluar pada hari yang sama. Total pasien day, akumulasi seluruh hari perawatan dalam suatu periode. Untuk tahun kabisat, yaitu tahun dengan 366 hari karena penambahan 1 hari di akhir Februari. Yang selanjutnya, efisiensi penggunaan tempat tidur menurut Debkes. Menurut Rusdianto, 2021 pemantauan efisiensi pemanfaatan tempat tidur rutin dilakukan menggunakan 4 indikator Debkes. Yang pertama yaitu BOR, yaitu persentase pemakaian tempat tidur. Idealnya 60-85%. Untuk yang kedua, LOS, yaitu rata-rata lama rawat pasien. Untuk idealnya 6-9 hari. Untuk TOY, rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati. Idealnya 1-3 hari. Untuk BTO, frekuensi pemakaian tempat tidur per periode. Idealnya 40-50 kali per tahun. Beta okupansi rate atau BOR. Nah, di sini terdapat data pasien rawat inap pada tahun 2019 sampai tahun 2023. Tahun 2019 didapatkan jumlah hari perawatan yaitu 31.156 pasien. Lalu rata waktu periode tertentu yaitu 365 hari dan jumlah tempat tidur tersedia yaitu sebanyak 114 tempat tidur. Pada tahun 2020, jumlah hari perawatannya yaitu 29.034 pasien, lalu rata waktu periode tertentu yaitu 366 hari. Lalu yang terakhir ada jumlah tempat tidur tersedia yaitu sebanyak 185 tempat tidur. Tahun 2021, jumlah hari perawatannya yaitu 29.462 pasien, rata waktu periode tertentu yaitu 365 hari, dan jumlah tempat tidur tersedia sebanyak 186 tempat tidur. Pada tahun 2022, jumlah hari perawatan yaitu 24.855,
rata waktu periode tertentu yaitu 365 hari, dan jumlah tempat tidur tersedia sebanyak 188 tempat tidur. Pada tahun 2023, jumlah hari perawatan yaitu 24.646 pasien, rata waktu periode tertentu yaitu 365 hari, dan jumlah tempat tidur tersedia yaitu sebanyak 186 tempat tidur. Bed occupancy rate memiliki rumus hitungan yaitu BOR sama dengan jumlah AP dibagi T dikali A dikali dengan 100%. Dari data yang diperoleh sebelumnya, nantinya akan dimasukkan ke dalam rumus tersebut untuk menghitung BOR. Nah, di sini saya akan mencontohkan perhitungan BOR pada tahun 2019. BOR sama dengan HP dibagi T dikali A dikali dengan 100%. BOR sama dengan 31.156 dibagi 365 dikali 114 dikali dengan 100%. Lalu BOR 31.156 dibagi 41.610 dikali dengan 100% sehingga diperoleh hasil yaitu 74,88%. Nah, ini tergolong ideal menurut Depkes. Lalu pada tahun 2020 didapatkan hasil 42,88%. Lalu pada tahun 2021 didapatkan hasil 43,40%. Lalu pada tahun 2022 didapatkan hasil 36,22%. Lalu yang terakhir pada tahun 2023 didapatkan hasil sebesar 36,30%. Nah, pada tahun 2020 sampai tahun 2023 ini tergolong tidak ideal karena menurut Depkes standar idealnya yaitu 65% sampai dengan 85%. Selanjutnya yaitu LOS atau Length of Stay. Indikator ini mengukur jumlah hari pasien dirawat di rumah sakit mulai dari hari masuk hingga hari keluar. Dari data pasien rawat inap tahun 2019 sampai 2023 didapatkan rata pasien keluar hidup dan mati yaitu D atau discharge, kemudian ada lama dirawat atau LD. LOS memiliki rumus lama dirawat dibagi dengan D atau discharge. LOS sendiri memiliki standar ideal menurut Depkes 6 hingga 9 hari. Pada tahun 2019 didapatkan LOS 4,27 hari tidak ideal. Pada tahun 2020 didapatkan LOS 3,95 hari tidak ideal. Tahun 2021 didapatkan LOS 4,40 hari tidak ideal. Pada tahun 2022 didapatkan LOS 2,75 hari tidak ideal, dan terakhir tahun 2023 didapatkan LOS 2,28 hari tidak ideal. Berikutnya ada turnover interval atau TOI, yakni rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati hingga ke masa terisi berikutnya. Dari data pasien rawat inap tahun 2019 hingga 2023 didapatkan jumlah hari perawatan atau HP, rata-rata waktu dalam periode tertentu atau T, rata-rata pasien keluar hidup dan mati D atau discharge, kemudian ada jumlah tempat tidur tersedia yakni A atau available beds. TOI sendiri memiliki rumus yakni A kali T dikurangi HP atau hari perawatan dibagi D atau discharge. TOI sendiri memiliki standar ideal menurut Depkes yakni 1 hingga 3 hari. Pada tahun 2019 didapatkan TOI yakni 1,42 hari yaitu ideal. Kemudian tahun 2020 5,02 hari tidak ideal. Tahun 2021 5,53 hari tidak ideal. Tahun 2022 4,83 hari tidak ideal. Dan terakhir tahun 2023 3,90 hari tidak ideal. Baik, untuk selanjutnya ada bed turnover atau BTO. Itu di sini sudah terdapat tabel yang menampilkan data pasien rawat inap pada tahun 2019 hingga 2023. Baik, untuk 2019 hingga 2023 di sini terdapat rata pasien serta jumlah tempat tidur tersedia setiap tahunnya yang sudah ditampilkan pada PPT ini. Kalian bisa lihat dan
itu adalah rata serta jumlah tempat tidur yang tersedia. Baik, bed turnover atau BTO juga memiliki rumus yaitu D dibagi dengan A. Baik, pada tahun 2019 64,65 kali per tahun atau tidak ideal. Pada tahun 2020 41,69 kali per tahun atau ideal. Untuk tahun 2021 yaitu 37,38 kali per tahunnya sama dengan tidak ideal. Pada tahun 2022 48,24 kali per tahun atau ideal. Baik, untuk tahun yang terakhir yaitu tahun 2023 59,57 kali per tahun atau bisa disebut tidak ideal. Untuk kesimpulan efisiensi rawat inap tahun 2019 sampai dengan 2023, yang pertama, BOR hanya ideal pada 2019, tahun 2020 sampai dengan 2023 berada di bawah standar Depkes menunjukkan pemanfaatan tempat tidur belum optimal. Yang kedua, loss selama periode 2019 sampai 2023 selalu di bawah standar Depkes yaitu 6-9 hari, sehingga rata-rata lama rawat belum ideal. Yang ketiga, TOI hanya ideal pada 2019, pada 2020 sampai 2023 berada di luar standar Depkes menunjukkan perputaran tempat tidur belum efisien. Yang keempat, BTO hanya ideal pada 2020 dan 2022, tahun lainnya belum memenuhi standar, sehingga frekuensi pemakaian tempat tidur belum konsisten. Saran untuk peningkatan efisiensi, yang pertama meningkatkan promosi layanan dan kerjasama dengan fasilitas kesehatan lain agar jumlah kunjungan rawat inap lebih stabil. Yang kedua, meningkatkan ketepatan diagnosa dan efektivitas terapi sehingga perawatan berjalan sesuai kebutuhan klinis. Yang ketiga, melakukan monitoring harian ketersediaan tempat tidur untuk menghindari tempat tidur kosong terlalu lama. Yang keempat, melakukan analisis penyebab fluktuasi BTO setiap tahun guna menentukan intervensi yang tepat dalam pengelolaan tempat tidur. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching. Terima kasih.